Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana nih adik-adik kabarnya? Pasti sehat dong kak, kan di rumah terus nih kan. Pasti udah pada rapi. Nah, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng, udah siap mau ibadah. Tema ibadah kita hari ini apa sih kak? Tema kita pada hari ini mantap melangkah bersama Tuhan Yesus. Wih, keren banget ya temanya. Keren banget. Nih, biar untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau senang-senang, kita mau angkat satu pujian dengan judul apa Kak Teresa? Tiap langkahku. Musik. Langkahku diatur oleh Tuhan, tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku Tuhan yang bimbing, bertempat diriku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Berdoa kita akan dipimpin oleh Kak Teresa. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami adik-adik sekolah minggu kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu melalui ibadah sekolah minggu online ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu supaya adik-adik bisa mendengarkan firman dengan baik ya Tuhan. Berkati juga orang tua yang telah menemani adik-adik sekolah minggu sehingga adik-adik bisa ibadah dengan baik. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Aduh, rasanya tuh masih pengen Joget-joget gitu ya Kak Teri. Enaknya itu kalau joget kita diiringi lagu pujian. Lagu pujiannya apa nih Kak Jovanka? Yesus itulah satu-satunya. Musik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sudah saatnya kita mendengarkan cerita Alkitab. Sekarang tanggal berapa nih Kak Teri? Oh, sekarang itu tanggal 1 November 2020. Kita buka Alkitab kita. Hari ini pelayan firmannya siapa ya Kak Jovanka? Pelayan firmannya adalah Bapak Pendeta Ridwan PMC Wah, Hoki. pasti seru banget kan Seru cerita banget. Alkitabnya. Ayo adik-adik kita buka Alkitab kita dari Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Yuk, kita dengerin yuk. Saya sengaja pakai masker, jadi tolong jangan dipotong. Agar melalui masker ini, saya juga bisa mendidik anak-anak untuk menjaga kesehatan mereka. Itu pengantar saya. Sekarang saya akan mulai masuk ke dalam materi khotbah saya.
Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Senang sekali jika pada pagi ini Pak Pendeta datang menyapa kalian. Dan Pak Pendeta yakin kalian juga saat ini dalam kondisi sehat, sukacita, dan rindu mendengarkan firman Tuhan. Nah anak-anakku, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, Pak Pendeta meminta kalian untuk mengambil Alkitab kalian, lalu kemudian membuka kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 akan kita baca. Yosua pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-18. Nah anak-anak, sudah siap Alkitabnya? Ayo, kalau sudah siap Alkitabnya, mari biarkan Alkitabmu terbuka seperti Alkitab Pak Pendeta. Dan lalu kita berdoa lebih dahulu sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh Tuhan ajak kembali dalam ibadah sekolah minggu. Bersama dengan teman-teman kami di rumah masing-masing. Bersama dengan kakak-kakak kami, kakak guru sekolah minggu, Pak Pendeta, dan semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kami sungguh bersuka cita. Kami siap belajar dari firman-Mu, mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya. Sertai kami Bapa, agar apa yang kami baca, kami dengar, dan kami lakukan, sungguh itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, mari kita membuka dan melihat serta membaca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-18. Pak Pendeta akan membacakan bagi kalian. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gunung, gurun, dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh negeri tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini, untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang diperintahkan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yaitu Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa,
haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri, dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengar perintah Musa, demikianlah kami akan mendengar perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hati. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kisah tentang Yosua yang menggantikan Musa adalah sebuah kisah yang sangat menarik. Mengapa? Karena dua hal. Pertama, Yosua ketika mengambil tugas menggantikan Musa yang sudah meninggal, Yosua itu masih muda. Yang kedua, Yosua bukanlah orang yang terpandang, bukanlah orang hebat, tetapi dia adalah abdi Musa. Artinya tangan kanan kepercayaan Musa. Apa yang menarik anak-anak? Yang menarik adalah Tuhan memakai orang-orang muda untuk meraih masa depan. Musa yang meninggal dan mati tidak sempat memasuki tanah Kanaan, tapi Yosua dipersiapkan Tuhan untuk memimpin bangsa itu memasuki tanah perjanjian Tuhan. Orang muda ini memiliki energi, memiliki semangat, memiliki sikap yang tidak menyerah. Nah, apa yang kita harus pelajari dari Yosua ini? Anak-anak, kalian juga adalah anak-anak muda, remaja-remaja, anak-anak sekolah minggu yang kuat, yang tangguh dalam menghadapi hidup ini. Oleh sebab itu, jangan jadi anak yang cengeng. Anak yang cengeng itu seperti apa? Anak yang cuma bisanya meminta dari orang tua, menyusahkan orang tua, merengek, diberikan sesuatu nggak puas, mintanya lebih. Kalau tidak diberikan marah sama papa dan mama. Siapa di antara kalian seperti itu? Kalau nggak dikasih sesuatu, nggak dituruti maunya, ngambek, nangis, cemberut, bahkan tidak sedikit. Dengar anak-anakku, anak-anak yang kemudian marah sama papa dan mamanya, mukul mamanya, dan mengeluarkan kata-kata kotor. Ingat, itu bukan anak Tuhan. Harusnya seperti Yosua. Ketika pemimpin mereka mati, Musa mati, Tuhan berkata pada Yosua, Yosua, engkau kuperintahkan untuk melanjutkan tugas Musa untuk merebut tanah Kanaan. Yosua tidak merengek dan berkata, Tuhan aku tidak bisa, Tuhan aku nggak ngerti, Tuhan aku nggak punya kekuatan apa-apa. Enggak. Tapi justru ketika itu diberikan tugas kepada Yosua, Yosua menerima tugas itu. Karena apa? Karena dia tahu firman Tuhan berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ada yang menarik. Yang pertama Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, kita diajak untuk kuat dalam menghadapi situasi sekarang ini. Jangan merengek, jangan marah, jangan ngambek, jangan kemudian lantas emosi dan mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar kepada mama, kepada papa, kepada mbak di rumah. Enggak, jadi anak Tuhan adalah anak yang kuat, anak yang berserah pada Tuhan. Dan dikatakan yang kedua, teguhkan hatimu, mantapkan jiwamu, dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya apa? Tetap fokus dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Fokusnya seperti apa sekarang? Anak-anakku, sekalipun kita di rumah, ya, kita sedang belajar dengan pembelajaran jarak jauh melalui handphone, laptop atau komputer. Tetapi tetap fokus belajar itu belajar.
Kalau di sekolah kita belajar dari jam 7:30 sampai dengan jam 2 siang, belajar is belajar. Fokus, jangan sedikit-sedikit keluar, sedikit-sedikit pergi ke sana, sehingga pelajaran kita nggak dapat apa-apa. Yosua diperintahkan, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Artinya tetap fokus pada tujuan, yaitu Kanaan. Anak-anak tetap fokus, tujuannya apa? Belajar saat sekarang. Dengan belajar kita dapat menyenangkan hati papa dan mama. Dengan belajar yang bagus dan mendapat prestasi yang bagus, kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang kuat, teguh, tidak cengeng, dan fokus. Yang ketiga, agar kita bisa mantap dalam perjalanan hidup kita, yang ketiga, perkatakanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Renungkanlah firman Tuhan itu. Siapa di antara anak-anak yang pagi-pagi atau malam sebelum bobo, pagi sebelum pergi aktivitas kegiatan atau mandi dan belajar di rumah, siapa di antara anak-anakku yang baca firman Tuhan? Kalau pagi nggak sempet, siapa di antara anak-anakku yang malam sebelum bobo baca firman Tuhan? Jangan cuma buka Alkitab pada hari Minggu saja. Ayo, dalam bulan keluarga ini ajak papa dan mama. Pa, ma, yuk kita punya persekutuan keluarga. Sebelum bobo, kita doa dulu. Kita baca firman Tuhan. Nah, ajak papa dan mama. Nanti kalau papa dan mama bilang gini, loh kok kamu bisa seperti ini ngomong papa dan mama ngajak baca Alkitab? Siapa yang ngajarin kamu? Beritahu pada mereka. Papa dan mama mau seperti Yosua. Firman Tuhan bicara apa tadi? Agar perjalananmu, hidupmu berhasil. Tuhan memerintahkan untuk kuatkan dan teguhkan hatimu. Fokus, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang ketiga, baca dan renungkan firman Tuhan. Anak-anak mau berhasil? Mau naik kelas? Mau nanti masa depannya cerah? 3 hal itu anak-anak. Kuatkan hatimu, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, dan perkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan dalam hidup. Maka niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang berhasil. Nah, ajak papa dan mama. Papa dan mama, kita baca firman Tuhan sebelum kita bobo. Agar perjalanan hidup kita, papa, mama, anak-anak, semua berhasil dengan baik. Karena apa? Kita merenungkan sabda Tuhan. Oke, anak-anak, jangan jadi anak-anak yang cengeng. Jangan jadi anak-anak yang gak fokus, main game doang. Ya, dikit-dikit main game terus. Ya, kadang tidurnya lama, susah dibangunin kalau pagi-pagi. Itu gak fokus. Ya, dan yang ketiga, perkatakan firman Tuhan. Jaga kesehatanmu. Tadi Pak Pendeta memakai masker untuk menjaga kesehatan Pak Pendeta dalam perjumpaan dengan orang-orang di luar. Hindari, jangan berkerumun, jangan banyak bertemu dengan orang dalam situasi sekarang, dan tentu cuci tangan. Rajin cuci tangan agar kita sehat. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapak Surgawi, terima kasih kami sudah belajar dari tokoh muda yang bernama Yosua. Ia adalah orang yang Tuhan percaya untuk melanjutkan tugas Musa. Dia muda, tapi dia belajar percaya penuh pada Tuhan. Dan dia diingatkan oleh Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, mantapkan hidupmu. Jangan jadi orang yang cengeng. Yang kedua, Tuhan berkata, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetap fokus tujuanmu, perjalanan. Dan yang ketiga, perkatakanlah, percakapkanlah, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Kami pun ingin menjadi seperti Yosua. Tidak menjadi anak yang cengeng, yang hanya menuntut, meminta pada mama dan papa. Kalau tidak diberikan, kami nangis, kami ngambek, kami marah. Bahkan kadang-kadang keluar kata-kata kasar, kata-kata kotor. Bahkan kami sering kali mungkin main pukul dengan mama dan papa kami. Ampuni kami Tuhan. Kami ingin menjadi Yosua yang kuat, yang tidak cengeng, yang punya semangat, yang teguh,
dan berani. Yang kedua, kami diingatkan untuk fokus dalam hidup ini. Jangan hanya nonton TV, jangan hanya main game saja, jangan hanya tidur dan susah dibangunin. Tapi fokus hidup kami adalah belajar untuk menyukakan hati papa dan mama, juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran akan orang tua, terlebih Tuhan. Dan yang ketiga, firman-Mu lah yang harus kami renungkan siang dan malam, yang akan menuntun langkah kami untuk menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang nanti masa depan kami sukses. Karena kami selalu memperkatakan, mempercakapkan, merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon jaga dan sertai dan jauhkan kami dari sakit penyakit, terlebih COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Anak-anak, tetap jaga kesehatan kalian dan jangan lupa pakai masker dan rajin cuci tangan, serta jangan bepergian kalau nggak penting sekali, agar kita tidak menularkan sakit atau kita tertularkan oleh sakit. Salam berkat dari Pak Pendeta untuk kalian. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas ceritanya pada pagi hari ini. Wah, Kak Teri tadi tuh ceritanya bagus banget ya, seru banget. Kira-kira nih, apa yang bisa Kak Teri ambil dari cerita yang tadi? Nah, yang bisa kita ambil itu untuk berani menghadapi hal-hal baru, karena Allah berjanji akan selalu menyertai. Gitu adik-adik. Berarti aku selalu menyertai Kak Teri, selalu menyertai Kak Jovanka, dan selalu menyertai adik-adik di rumah. Emang Allah tuh hebat banget ya. Hebat sekali Kak. Nah, adik-adik, sudah saatnya kita untuk persembahan. Adik-adik yang mau memberikan persembahan, yuk kasih tahu ke mama papanya untuk mengirimkan ke nomor rekening di atas sini. Tuh, ada kan? Kita juga bisa berbagi kasih melawan COVID-19. Adik-adik bisa membantu mengirimkannya ke nomor rekening ada di sini. Kalau sudah dikirimkan, adik-adik jangan lupa mengkonfirmasi di nomor yang ada di sini. Wah, Kak Teri ada yang lagi ulang tahun nih. Dari tanggal 26 Oktober sampai tanggal 1 November. Untuk merayakannya kita akan menyanyikan lagu dari Amsal 3 ayat 16. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Oh ya Kak Teri, ini
kalau punya kuota jangan dibuat main game atau bikin tok-tokan gitu. Emang kenapa ya Kak Jo? Soalnya nih ya, minggu depan tuh harinya spesial banget. Kenapa tuh jadi dekat? Spesialnya karena kita bakal ada Zoom, karena kita mau ketemu virtual. Pasti fun banget Banget. deh. Jadi untuk adik-adik kuotanya tuh diirit-irit biar kita bisa ketemuan. Iya, temu kangen ya Kak ya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.